Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan agar kamu bisa terus mengikuti video-video selanjutnya. Selamat menonton! Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini dia pisang kepok atau pisang nipah yang udah kematangan, atau kalau saya bilangnya ini udah bonyok ya teman-teman. Jadi udah lembut banget karena saking kematangannya. Nah, ini akan kita olah menjadi cake atau kue yang enak, legit, pokoknya rasanya juara deh, dan bisa kita jadikan ide bisnis atau ide jualan. Nah, ini langsung aja saya masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman di rumah punya pisang yang udah kematangan, jangan dibuang, kita olah jadi kue yang enak. Kemudian saya akan hancurkan pisang ini, tapi nggak sampai halus ya, kita gunakan pengocok telur. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu gunain mixer ya teman-teman, cukup gunakan peralatan seadanya, juga bisa pakai garpu kok di rumah. Nah, udah cukup seperti ini. Jadi nggak usah terlalu halus, kita biarkan masih ada tekstur pisangnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Saya ambil lagi satu wadah yang besar. Nah, di sini saya akan pecahkan telur. Jadi untuk penggunaan telurnya di sini saya menggunakan 7 butir telur ayam yang ukuran lumayan besar ya teman-teman. Jadi telur ayamnya ini yang nanti akan membuat cake ini menjadi lembut banget. Kemudian saya tambahkan gula pasir. Nah, untuk gula pasir saya gunakan sebanyak 16 sendok makan ya teman-teman. Nah, takarannya bisa dilihat sendiri, takaran sendoknya. Selanjutnya saya tambahkan bubuk perisa vanili. Jadi perisa vanili ini yang nanti akan membuat cake ini menjadi harum semerbak kemana-mana. Jadi bau pisangnya terangkat, bau telurnya juga terangkat. Oke, untuk penggunaannya, nah ini teman-teman bisa lihat seujung sendok aja atau sekitar setengah sendok teh. Kemudian saya juga tambahkan garam. Nah, ini untuk memadukan rasanya agar nggak cuman gelegit ya, tapi juga berlemak gitu ya, jadi gurih. Nah, ini sekitar 1 sendok teh garam saya tambahkan. Nah, untuk membuat cake ini menjadi lebih mengembang, di sini saya menggunakan soda kue ya teman-teman. Nah, ini jadi soda kue ini aman, memang digunakan untuk membuat kue. Jadi nanti setiap kue bolu cake yang kita bikin itu dia akan jadi lebih mengembang. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa, kita misalnya menggunakan mengembangnya benar-benar murni dari telur, tapi dia nggak akan terlalu mengembang. Kemudian ini kita kocok. Nah, untuk pengocokannya ini sendiri nggak usah sampai terlalu mengembang, jadi cukup semua bahannya tercampur rata dan gulanya itu larut ke dalam telur. Nah, seperti ini ya teman-teman, sebentar aja kita kocoknya atau kita aduk. Kemudian ini udah kelar untuk telurnya. Kemudian kita ambil tadi ya pisang yang udah kita hancurin atau kita lumayan halusin, langsung aja saya tuangin telur dan gula serta bahan-bahan tadi ke dalam pisang yang udah kita haluskan. Jadi cara bikinnya gampang banget teman-teman, cukup diaduk-aduk aja. Nah, ini kita satukan. Kemudian di sini saya juga menambahkan susu bubuk ya teman-teman. Saya menggunakan 3 bungkus susu bubuk Denkau yang beratnya masing-masing bungkus itu 27 gram. Jadi kalau misalnya pakai sendok, takaran sendok itu sekitar 6 sendok makan kalau teman-teman misalnya menggunakan susu merek lain. Kemudian ini kita satukan ya. Jadi susunya harus kita satukan dulu dengan adonan pisang dan telur tadi. Oke, ini udah menyatu, barulah selanjutnya saya tambahkan tepung terigu. Nah, di sini untuk tepung terigu teman-teman bisa lihat takaran sendoknya. Saya tambahkan sebanyak 16 sendok makan ya teman-teman tepung terigunya. Nah, ini udah 16 sendok makan. Selanjutnya baru kita tambahkan bahan terakhir yaitu minyak goreng. Untuk penggunaan minyak gorengnya saya tambahkan sebanyak 20 sendok makan minyak goreng. Jadi minyak goreng ini nanti yang berfungsi membasahkan atau membuat cake ini seperti berminyak gitu ya, jadi lembut dan enak banget deh pokoknya. Nah, ini adonan cake-nya udah jadi dari pisang tadi ya, telur dan bahan-bahan lainnya. Sekarang kita akan siapkan wadah atau loyang yang kita gunakan untuk membuat cake ini. Nah, ini saya menggunakan loyang bulat. Jangan lupa loyangnya kita olesi dengan mentega, harus merata ya ke semua bagian agar nanti cake-nya itu mudah untuk telah sudah matang. Nah, ini udah rata, langsung aja saya masukin adonan cake-nya ke dalam loyang. Kemudian teman-teman jangan lupa bagian akhir, nah kita hentak-hentak seperti ini agar semuanya menyatu atau merata ke dalam loyang. Oke, sekarang kita akan siap kukus ya teman-teman. Jangan lupa pancinya kita panaskan sebelumnya agar nanti cake ini lebih cepat matang dan mudah untuk panas.
Oke, ini jangan lupa ya, kita kasih tutup atau alas kain agar nanti air kukusannya nggak jatuh ke dalam adonan cake. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih 40 menit ya teman-teman. Nah, ini udah sekitar 40-50 menit kita kukus. Sekarang kita akan cek apakah cake-nya udah matang apa belum. Caranya gampang banget, kita tusuk aja dengan tusuk sate. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau udah nggak ada lagi cake-nya melekat, adonan cake-nya melekat, menandakan udah matang. Oke, ini udah matang. Sekarang kita akan angkat ya teman-teman, dan kita akan dinginkan sebentar, barulah nanti kita pindahkan ke dalam wadah dan kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, ini dia hasil cake-nya, ini udah lumayan dingin. Kemudian kita akan pindahkan dulu cake-nya ke dalam piring. Kita akan lihat bagian bawahnya seperti apa. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Wah, mulus banget ya bagian bawahnya, dan bisa dilihat itu kayak mengkilat gitu. Nah, ini kemudian kita juga akan lihat bagian atasnya seperti apa. Bagian bawahnya mulus banget. Kemudian kita pindahkan, nah seperti ini. Jadi teman-teman, untuk cake ini bisa dijual satu cetaknya seperti ini 50-60 ribu. Nanti kita akan lihat ya potongannya. Nah, ini bagian atasnya. Jadi bagian atasnya itu terlihat banget serat pisangnya seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya tadi mulus. Setelah ini saya akan potong ya teman-teman. Kita akan lihat bagian tengahnya seperti apa. Nah, ini kita akan potong. Bismillah. Jadi cake ini lembut banget teman-teman, dan untuk rasa juga dijamin ini legit dan manis. Pokoknya rasanya juara deh. Kalau dijual itu nggak akan rugi dan bakalan laku karena rasanya memang enak. Nah, ini saya akan potong dulu. Kita akan coba ambil beberapa bagian. Jadi satu cetak seperti ini kita bisa dapat sekitar 25-30 potong ya teman-teman. Nah, satu potongnya bisa kita jual 2.000 sampai 3.000 rupiah, tergantung teman-teman mau ambil untung berapa dan harga pasaran di sana berapa. Nah, ini teman-teman bagian dalamnya, jadi bisa dilihat ya, halus dan serat pisangnya juga masih nampak, potongan-potongan pisangnya. Ini enak banget buat teman ngeteh atau teman ngopi, apalagi buat ibu-ibu dan bapak-bapak, pasti suka banget. Untuk modal satu loyang ini kurang lebih 30-40 ribu ya teman-teman, tergantung penggunaan telur. Kalau mau modalnya lebih murah, teman-teman bisa kurangi penggunaan telurnya. Rasanya juga dijamin tetap enak. Ini sengaja saya kasih banyak telur karena untuk makan pribadi, jadi teksturnya lebih lembut dan legit. Nah, ini ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, like, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Kemudian teman-teman juga bisa nonton video-video saya yang lainnya, karena banyak banget resep yang udah saya bikin. Mulai dari pizza roti tawar lezat yang pakai teflon bakarnya, kemudian ada juga sosis ayam homemade awet 1 bulan, serta brownies kukus ini menggunakan ring beng beng. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.